kawan, kembali di Kelo Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Pada cuplikan di awal tadi ya Kang Kicau, tadi sore lah, siang, sekitar jam 3 sore, kami menggantang perdana murai batunya ya. Jadi ada banyak PR ya. Jadi murai batu pertama digantang perdana itu ya kan Kicau, itu sangat banyak PR-nya sekali ya, karena memang murai batunya itu selepas mutasi ya, kebetulan murai batunya pastol ya kan Kicau, itu memang banyak sekali PR-nya. Yang pertama dilihat dari tentu kinerjanya ya kan Kicau, itu murai batunya kan nampak terbang seperti giras ataupun memang tidak nyaman ketika digantangkan. Karena memang apa, yang pertama dulu ya, itu PR-nya ya kan Kicau, yang pertama itu PR-nya memang giras, itu karena bisa jadi ketakutan ya ketika melihat orang. Jadi seperti itu. Murai batu yang jarang sekali istilahnya itu melihat kerumunan, itu dia akan loncat dan itu memang tidak nyaman sekali. Jangankan untuk mengeluarkan materi ya, untuk bunyi aja, bunyi gelondongan gitu istilahnya, bunyi harian aja dia sangat sulit sekali. Nah, dari satu masalah itu pun tentu harus diselesaikan terlebih dahulu. Murai batu yang terlalu giras ya, itu memang harus yang awal ya, untuk tahap awal itu harus sering dilagar atau sering istilahnya itu ditaruh di tempat keramaian, ataupun bisa ditaruh di sini ya kan Kicau, ini yang posisinya agak rendah ya, agak rendah, jadi dia terbiasa dengan istilahnya manusia. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya ya kan Kicau, itu kita bisa lakukan dari sisi mandinya ya. Kita bisa lakukan mandi sore ataupun mandi malam. Jadi sorenya ataupun malamnya itu sekitar, kalau sore ya jam 5 sore, kalau malam ya tentu itu jam 8 malam. Kita lihat kondisi murai batu itu sendiri. Jadi jangan sampai memandikan murai batu itu terlalu malam. Jadi lihat kondisinya, apakah murai batunya itu dalam keadaan fit atau tidak. Kalau memang fit ya tentu jam 8 malam, jam 9 itu sudah bisa untuk dimandikan. Kemudian untuk meminimalisir agar murai batu itu tidak agresif, jadi kita bisa lakukan istilahnya itu pengembunan. Memang murai batu itu memang istilahnya boleh dikatakan wajib diembun, tapi ya tentu kita lihat kondisinya. Memang kalau murai batunya sedang tidak fit ya tentu jangan diembun terlebih dahulu. Kemudian kalau memang murai batunya sudah diembunkan, itu tentu bisa dilakukan penjemuran. Namun ketika melakukan penjemuran itu jangan terlalu di tempat yang istilahnya itu panas ya. Jadi ya istilahnya kita bisa lakukan penjemuran itu yang sedang-sedang saja ya. Jadi jangan sampai murai batu yang agresif itu dijemur di tempat yang sekiranya terlalu panas begitu. Jadi boleh dijemur namun di tempat yang sekiranya agak teduh. Untuk murai batu yang agresif itu sebaiknya jangan terlalu lama dikerodong. Jadi kita boleh lakukan dari pengembunan, penjemuran. Untuk selanjutnya jangan dikerodong terlebih dahulu. Jadi kita bisa lakukan istilahnya itu dibuka seperti ini ya kan Kicau. Itu bisa nanti sampai jam 12 ataupun jam 1 siang, supaya memang murai batunya itu bisa adaptasi dengan lingkungan. Jadi memang kita bisa lakukan istilahnya murai batu itu jangan dikerodong terlebih dahulu. Kalau bisa tentu kita lakukan membuka kerodong itu ya kan Kicau, itu bisa nyampe siang supaya bisa adaptasi dengan lingkungan. Terlebih ya memang seperti itu, kalau memang murai batu yang agresif itu
harus sering dibuka supaya nantinya itu ketika digantangkan itu tidak takut dengan kerumunan ataupun dengan juri yang sedang menilai ya kan kicau. Itu tentu kan juri berputar ya. Nah, ketika juri berputar biasanya murai batu yang agresif itu dia akan loncat-loncat ya. Jadi untuk meminimalisir memang kita murai batu tuh jangan sampai diumbar terlebih dahulu karena memang nantinya bisa akan lebih agresif lagi kalau memang murai batunya itu diumbar. Jadi seperti itu ya Kang Kicau. Kemudian murai batu yang agresif ketika digantangkan ya, apabila kita membawa murai batu itu dari rumah sampai ke lokasi gantangan ya Kang Kicau, tentu itu kita harus jauhkan terlebih dahulu dengan murai batu lain. Setelah kita jauhkan, kalau memang murai batunya itu bisa untuk digantangkan, tentu kita harus buka kerodong terlebih dahulu supaya nantinya itu murai batu itu bisa adaptasi dengan lingkungan di gantangan ya. Tentunya kita jangan sampai lengah ya kan kicau. Murai batu yang akan digantangkan kita buka kerodong tentu sebisa mungkin kita gantungkan terlebih dahulu. Jadi nanti kita bisa melihat apakah murai batu ini sudah bisa adaptasi dengan lingkungan atau belum, ataukah memang murai batunya itu masih tetap agresif. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu apakah dia sudah tenang atau belum. Nanti ketika sudah tenang, murai batunya tidak agresif lagi, tentu kita bisa gantangkan. Ataupun kalau memang belum maksimal ya untuk digantangkan, tentu jangan dipaksakan untuk digantangkan. Namun ketika murai batunya kita gantungkan ya, murai batu itu sudah nampak tenang, tentu kita harus lakukan pengerodongan kembali. Jadi seperti itu, jangan sampai terlalu lama, apalagi murai batunya memang udah siap nih untuk digantangkan ya. Itu tentu kita bisa untuk digantangkan. Nah itu tadi kawan kicau pengalaman kami dalam merawat murai batu. Oke kawan, di sini channel kami akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan kicau semua dalam merawat ocan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.